Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mubadi'ul mu'id, al-fa'alul lima yurid, al-kabirul muta'al, al-wahidu bila misal, al-mausufu bi kulli sifati jalali wal kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang cerah ini Allah masih memberikan kita limpah nikmatnya, karunia serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat beraktivitas dari kita bangun tidur hingga kita bangun kembali. Salawat barangkali salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu beserta saudara-saudara dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah. Baiklah, perkenalkan saya Hengki Saputra. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada pertemuan kali ini, izinkan kami untuk menguraikan sebuah pembahasan mengenai evaluasi program supervisi pendidikan, yang mana mata kuliah kali ini kita langsung dibimbing oleh dosen hebat kita, Bapak Dr. Asmendri SAG MPD. Sebelum kita menyentuh pembahasan mengenai evaluasi program supervisi pendidikan, di sini kami menyapa serta mendoakan semoga Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, para pemirsa beserta khususnya dosen kita, Bapak Dr. Asmendri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan, dan dalam beraktivitas sehari-hari Allah berikan keberkahan insyaallah. Saudara-saudara beserta penonton dan teman-teman yang budiman, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai evaluasi program supervisi pendidikan, kita melihat ke belakang sedikit apa itu supervisi pendidikan, metode-metode, ruang lingkup supervisi pendidikan, hingga pembahasan terakhir kita kemarin mengenai problematika supervisi pendidikan di sekolah ataupun di madrasah. Nah, jadi bagi teman-teman dan penonton sekalian yang ingin memperdalam ilmu, menambah wawasan, serta menambah kecakapan di dunia pendidikan, silakan bergabung dan ikuti channel kita, yaitu Nafah Institute Channel, yang mana insya Allah channel ini akan menjadi keberkahan bagi kita bersama, terkhusus di dunia pendidikan yang ingin memperdalam pengetahuan tentang pembelajaran, supervisi, dan lain sebagainya. Silakan ikuti, subscribe, like, dan silakan di-share video-video kita. Semoga insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, para penonton dan pemirsa beserta teman-teman yang dimuliakan Allah, kita memasuki pembahasan mengenai evaluasi program supervisi pendidikan. Sebagai hidangan pembuka, pemateri kali ini menyiapkan dan menyediakan sebuah video pendek mengenai bagaimana dilema kita sebagai tenaga pendidik ataupun sebagai manajer dalam sebuah lembaga pendidikan ataupun tenaga kependidikan, bahkan sebagai peserta didik mengenai dunia pendidikan kali ini dan hari ini. Oleh karena itu, silakan saksikan video pendek ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan manfaatnya. Selamat menyaksikan. Ini Bang Samsul, sarjana pendidikan. Kalian sebagai copet akan tetap jadi copet tanpa pendidikan. Jadi pendidikanlah kuncinya. Maksudnya apa sih? Oke, sekarang dengerin dulu penjelasan Bang Samsul. Jelasin kalau pendidikan itu penting. Gua sendiri nggak yakin. Lo sarjana pendidikan. Begini, pendidikan itu adalah suatu kebutuhan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan itu bertujuan untuk memuliakan manusia. Lo pakai istilah yang kira-kira mereka gampang ngerti. Lo lupain dulu soal skripsi lo. Ya, mesti gue nggak prinsip. Cepat, pendidikan itu adalah apa? Iya tuh bang, apa sih bang namanya pendidikan? Kan? Mereka bersemangat. Ya, pendidikan itu adalah begini saja. Pendidikan itu adalah sebuah alat.
Alat untuk meloncat. Alat untuk meloncat. Udah, lu diem aja, gue lagi ngarang nih. Orang yang tidak berpendidikan bisa ngumpulin duit 5 juta setahun. Orang yang berpendidikan bisa ngumpulin duit lebih 5 juta dalam setahun. Nih, misalnya kalian copet nih. Ini kalian bener copet. Gila lu mulai. Nah, kalau pencopet bisa ngumpulin duit 5 juta setahun, orang berpendidikan bisa ngumpulin duit lebih 5 juta dalam waktu 1 bulan atau malah 1 minggu. Orang berpendidikan, cara nyopetnya gimana? Ya mereka nggak nyopet, kerja, jadi pegawai. So, udah, kita harus jujur. Oke, begini. Orang berpendidikan ada juga yang nyopet. Tapi mereka nggak nyopet dari dompet yang isinya terbatas. Mereka nyopet dari lemari, dari brankas, dari bank. Kita mau, Bang. Ya bang, kita mau. Ya mau, Bang. Oke. Orang yang berpendidikan yang nyopet itu tidak disebut pencopet, tapi koruptor. Ya bang, kita main jadi koruptor. Hidup koruptor. Hei, Bedil, koruptor itu sekolah. Makanya kalau pengen jadi koruptor, sekolah. Nah, maksud pendidikan itu bukan supaya orang jadi koruptor, ya. Maksud pendidikan itu adalah gue sendiri gak yakin. Oke, begini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Samsul bahwa pendidikan itu penting. Sekarang tinggal kita mengatur jadwal supaya nggak bentrok antara mencopet sama belajar. Ya kan, Bang? Oke, baiklah para penonton dan pemirsa, telah kita saksikan video pendek tadi bagaimana mirisnya kita lihat negeri kita, terlebih terhadap anak-anak mengenai pendidikan. Mudah-mudahan pada perkuliahan kali ini beserta bergabungnya kita pada channel kali ini mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita dan menjadi solusi bagi pendidikan di Indonesia, insya Allah. Baiklah, berbicara mengenai evaluasi program pendidikan, di sini kita ada beberapa pembahasan, yaitu pertama mengenai evaluasi program dan kedua supervisi pendidikan. Para penonton yang budiman, sebelum kita memasuki pembahasan yang mendalam, kita harus mengetahui definisi setiap kalimat-kalimat tersebut. Terlebih khusus mengenai evaluasi program supervisi pendidikan. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa itu evaluasi dan apa itu evaluasi program serta supervisi pendidikan. Nah, baiklah, mengenai evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program sekolah ataupun madrasah dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. Nah, lebih lanjut, Arifin tahun 2010 mengatakan bahwasanya evaluasi adalah suatu proses, bukan suatu hasil ataupun produk. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti. Sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. Nah, sedangkan evaluasi program seperti yang dikutip oleh Murzianah tahun 2011 yang diambil dari para pakar mengatakan bahwasanya evaluasi program merupakan proses deskripsi, pengumpulan data dan penyampaian informasi kepada pengambil keputusan yang akan dipakai untuk pertimbangan apakah program perlu diperbaiki, dihentikan atau diteruskan. Evaluasi program pendidikan mulai berkembang di Indonesia dengan didirikannya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Dikbud pada masa Orde Baru.
pada tahun 1980-an dengan anggaran dari keuntungan minyak bumi yang melimpah Balitbang. Dikbud melakukan berbagai inovasi pengembangan pendidikan, berbagai pilot proyek pendidikan dibangun, dan berbagai penelitian dan evaluasi pendidikan dilakukan. Perkembangan ini kemudian didukung dengan diajarkannya ilmu evaluasi program pendidikan di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Indonesia. Berbicara mengenai program, apa itu program? Program yaitu kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan yang dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Program juga didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Nah, pendapat ini yaitu menurut Suharsimi Adikunto tahun 2009. Kemudian ada 3 pengertian penting yang perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu 1. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan. 2. Terjadi dalam waktu yang relatif lama, bukan kegiatan tunggal tapi jamak berkesinambungan. Dan terakhir, yang ketiga, yaitu terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dalam organisasi pendidikan, evaluasi program dapat diartikan dengan kegiatan supervisi. Secara singkat, supervisi diartikan sebagai upaya mengadakan peninjauan untuk memberikan pembinaan. Maka evaluasi program adalah langkah awal dari supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula. Nah, secara umum, alasan dilakukannya program supervisi yaitu 1. Pemenuhan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. 2. Mengukur efektivitas dan efisiensi program. 3. Mengukur pengaruh efek samping program. 4. Akuntabilitas pelaksanaan program. Dan yang kelima, akreditasi program. Keenam, alat pengontrol pelaksanaan program. Ketujuh, alat komunikasi dengan stakeholder program. Dan ke-8 yaitu keputusan mengenai program apakah diteruskan, dilaksanakan di tempat lain, dirubah atau dihentikan. Nah, itu secara umum alasan dilaksanakannya program supervisi ataupun evaluasi. Evaluasi program dilakukan oleh siapa? Nah, pertanyaan tersebut tidak lain diajukan untuk menyebutkan siapa yang menjadi evaluator program. Apakah semua orang berhak menjadi evaluator program? Tentu saja tidak. Untuk dapat menjadi evaluator, seorang harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Mampu melaksanakan persyaratan pertama yang harus dipenuhi oleh evaluator, yaitu bahwa seorang evaluator harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan evaluasi yang didukung oleh teori dan keterampilan praktik. Kemudian kedua, cermat. Maksudnya di sini yaitu dapat melihat celah-celah dan detail dari program serta bagian program yang akan dievaluasi. Kemudian ketiga, objektif. Artinya tidak mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadi agar dapat mengumpulkan data sesuai dengan keadaannya. Selanjutnya dapat mengambil kesimpulan sebagaimana diatur oleh ketentuan yang harus diikuti. Dan yang keempat yaitu sabar dan tekun agar di dalam melaksanakan tugas dimulai dari membuat rancangan kegiatan dalam bentuk menyusun proposal hingga menyusun instrumen, mengumpulkan data dan lain sebagainya tidak gegabah dan tergesa-gesa. Dan terakhir yaitu yang kelima, hati-hati dan bertanggung jawab, yaitu melakukan pekerjaan evaluasi dengan penuh pertimbangan. Namun apabila masih ada kekeliruan yang diperbuat, berani menanggung risiko atas segala kesalahannya. Selanjutnya yaitu peran dan tujuan evaluasi. Secara umum dapat diartikan bahwa tujuan program evaluasi adalah meneliti atau menentukan dan menemukan kebutuhan-kebutuhan setiap individu yang dinilai dan kemudian digunakan untuk merancang pengalaman belajar yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan setiap individu. Tujuan evaluasi program supervisi yang telah digambarkan melalui keseluruhan program pendidikan ini dapat digunakan untuk melihat perubahan-perubahan dan perbaikan di bidang antara lain yaitu 1. Pertumbuhan dan perkembangan siswa dalam mencapai tujuan. 2. Perbaikan di bidang kurikulum. 3. Perbaikan praktik mengajar. 4. Perbaikan kualitas dan pendayagunaan materi pengajaran dan alat bantu mengajar. 5. Pengembangan personal dan profesional guru secara umum. Dan terakhir ke-6, perbaikan hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, itu tujuan evaluasi program pendidikan
agar dapat melihat perubahan-perubahan perbaikan di bidang pendidikan. Pada prinsipnya, evaluasi program supervisi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan usaha pelaksanaan program pendidikan secara menyeluruh, baik personal, material, maupun operasionalnya. Nah, dengan evaluasi program pendidikan, seorang supervisor dapat 1. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan supervisi di sekolah mencapai kemajuan. 2. Memberi pertimbangan demi perkembangan pendidikan di masa yang akan datang. 3. Memperbaiki praktik-praktik pembinaan personal sekolah. 4. Memberikan dorongan peningkatan proses belajar mengajar di sekolah. 5. Mengetahui sejauh mana partisipasi orang tua dan masyarakat di sekolah terhadap pelaksanaan dan program pendidikan. 6. Memberikan pertimbangan dan saran atas peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Dan terakhir yaitu membina para personal sekolah dalam mengelola kurikulum sekolah. Sedangkan tujuan evaluasi program seperti yang diuraikan oleh Roswati tahun 2008 adalah sebagai berikut, yaitu 1. Menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang tindak lanjut suatu program di masa depan. Kemudian 2. Penundaan pengambilan keputusan. 3. Pergeseran tanggung jawab. 4. Pembenaran atau justifikasi program. 5. Memenuhi kebutuhan akreditasi. 6. Laporan akuntansi untuk pendanaan. 7. Menjawab atas permintaan pemberi tugas informasi yang diperlukan. 8. Membantu staf mengembangkan program. 9. Mempelajari dampak akibat yang tidak sesuai dengan rencana. 10. Mengadakan usaha perbaikan bagi program yang sedang berjalan. 11. Menilai manfaat dari program yang sedang berjalan. Dan terakhir yang ke-12 yaitu memberikan masukan bagi program baru. Tadi yaitu tujuan dari evaluasi yang disampaikan oleh Roswati. Sedangkan sekarang manfaat dari evaluasi program yang disampaikan oleh Roswati pula, yaitu yang pertama memberikan masukan apakah suatu program dihentikan atau diteruskan. Kemudian kedua, memberitahukan prosedur mana yang perlu diperbaiki. 3. Memberitahukan strategi atau teknik yang perlu dihilangkan atau diganti. 4. Memberikan masukan dana harus dialokasikan kemana. Kelima, memberikan masukan apakah program yang sama dapat diterapkan di tempat lain. Dan yang terakhir yaitu memberikan masukan apakah teori pendekatan tentang program dapat diterima atau ditolak. Nah, setelah kita mengetahui tentang tujuan dan manfaat program evaluasi pendidikan, selanjutnya kita juga harus mengetahui prinsip evaluasi program supervisi. Nah, evaluasi program supervisi pendidikan menurut Burhanuddin tahun 2007 dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Supervisi Pendidikan dan Pengajaran, yaitu memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu komprehensif. Apa maksudnya? Yaitu bahwa evaluasi program supervisi pendidikan harus mencakup bidang sasaran yang luas atau menyeluruh, baik aspek personalnya, materialnya maupun aspek operasionalnya. Kemudian kedua, komparatif, yaitu prinsip ini menyatakan bahwa dalam mengadakan evaluasi program supervisi pendidikan harus dilaksanakan secara bekerjasama dengan semua orang yang terlibat dalam aktivitas supervisi pendidikan. Yang ketiga yaitu continue, artinya evaluasi program supervisi pendidikan hendaknya dilakukan secara terus-menerus selama proses pelaksanaan program. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, objektif. Maksudnya yaitu dalam mengadakan evaluasi program supervisi pendidikan harus menilai sesuai dengan kenyataan yang ada. Katakanlah yang hijau itu hijau dan yang merah itu merah. Jangan sampai mengatakan yang hijau itu kuning dan yang kuning itu hijau. Prinsip evaluasi program supervisi pendidikan yang kelima yaitu berdasarkan kriteria yang valid. Artinya selain perlu adanya data dan fakta, juga perlu adanya kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi harus konsisten dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kriteria ini digunakan agar memiliki standar yang jelas apabila menilai suatu aktivitas supervisi pendidikan. Yang keenam yaitu fungsional. Hasil evaluasi program supervisi pendidikan tidak hanya dimaksudkan untuk membuat laporan kepada atasan yang kemudian di-PTS-kan. Artinya hasil evaluasi program supervisi pendidikan berarti fungsional apabila dapat digunakan untuk memperbaiki situasi yang ada pada saat itu. Kemudian yang ketujuh yaitu prinsip diagnostik.
yaitu evaluasi program supervisi pendidikan hendaknya mampu mengidentifikasi kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang dievaluasi sehingga dapat memperbaikinya. Oleh sebab itu, setiap hasil evaluasi program supervisi pendidikan harus didokumentasikan. Baiklah, setelah kita membahas tentang prinsip evaluasi supervisi pendidikan, tibalah kita pada tahap akhir, yaitu proses evaluasi program supervisi pendidikan. Nah, proses evaluasi program supervisi pendidikan pada dasarnya berupa prosedur, tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh supervisor dalam mengevaluasi keberhasilan program supervisi pendidikan. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh meliputi merumuskan tujuan evaluasi sebagai berikut. 1. Yaitu merumuskan tujuan evaluasi. Yang kedua yaitu penyeleksi alat-alat evaluasi. Sebenarnya alat-alat evaluasi pendidikan sangat banyak, baik alat-alat yang dapat dikelompokkan di dalam teknik tes maupun teknik non-tes. Tetapi tidak semua alat-alat yang secara formal telah disusun secara terstandar dalam evaluasi pendidikan itu sesuai dan dapat digunakan untuk setiap tujuan evaluasi program supervisi pendidikan. Nah, oleh sebab itu, supervisor pendidikan bersama-sama dengan stafnya perlu mengadakan pilihan atau menyeleksi alat-alat yang sekiranya lebih cepat dan lebih baik untuk digunakan dalam situasi tertentu. Yang ketiga yaitu menyusun alat evaluasi. Bagi beberapa tujuan program evaluasi supervisi pendidikan, alat-alat formal seperti tes, skala penilaian atau bentuk-bentuk lainnya yang tidak sesuai walaupun telah disusun secara terstandar, apalagi di Indonesia. Alat-alat semacam itu masih sangat terbatas dan kebanyakan masih merupakan terjemahan dari berbagai evaluasi asing. Nah, jika terjadi demikian, supervisor pendidikan bersama stafnya harus menyusun sendiri alat-alat evaluasi yang dibutuhkan. Dalam hubungannya dengan hal tersebut, supervisor perlu memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang bentuk-bentuk tes sehingga dapat membantu staf atau menyusun sendiri alat-alat evaluasi yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu menerapkan alat-alat evaluasi. Nah, alat-alat evaluasi yang telah disusun sendiri untuk menilai suatu situasi yaitu disebarkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau sampel untuk dijawab. Semua lembaran dikumpulkan atau dikembalikan kepada panitia secara bebas tanpa membanding-bandingkan jawaban seorang dengan seorang yang lain. Untuk menghindari saling terpengaruh opini orang lain, maka perlu ditandaskan bahwa pada saat memberikan jawaban atau pertimbangan supaya lepas dari pendapat orang lain. Setelah menerapkan alat-alat evaluasi, proses selanjutnya yaitu yang kelima, mengolah hasil-hasil evaluasi. Nah, hasil-hasil yang diperoleh dalam evaluasi perlu diolah menurut tata cara tertentu. Dalam hal ini kiranya perlu dibentuk suatu subpanitia khusus untuk menganalisis hasil-hasil yang diperoleh. Adapun tata cara pengolahan biasanya meliputi kegiatan yang dimulai dari kegiatan pemeriksaan berkas, kemudian diseleksi, diklarifikasi, dan mungkin saja perlu pula perhitungan-perhitungan statistik seperti menghitung persentase, mentabulasi, dan seterusnya. Hasil pengolahan tersebut perlu diinterpretasikan guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu mengenai sampai di mana terwujudnya tujuan supervisi pendidikan yang telah ditetapkan. Proses yang keenam yaitu menyimpulkan hasil-hasil evaluasi. Nah, tidaklah mudah menginterpretasikan dan menyimpulkan hasil-hasil suatu kegiatan evaluasi. Suatu subpanitia khusus dapat melakukan fungsi ini dengan baik dan efektif apabila terpilih dari mereka yang cukup ahli untuk mengadakan analisis terhadap hasil-hasil yang diimplikasikan bagi tindakan. Nah, supervisor dapat memanfaatkan hasil-hasil evaluasi ini semaksimal mungkin. Kemudian yang terakhir yaitu follow up evaluasi. Nah, agar evaluasi terhadap program supervisi pendidikan bermanfaat, perlu sekali dipikirkan oleh supervisor akan tindak lanjutnya. Biasanya tindak lanjut atau follow up dari hasil-hasil evaluasi yang diperoleh perlu sekali mendapat supervisi yang seksama dan kontinu dari supervisor dalam rangka pengembangan program supervisinya. Baiklah teman-teman sekalian beserta pemirsa, setelah kita simak dan kita dengarkan tentang evaluasi program supervisi pendidikan, baik itu dari definisinya, tahap-tahapannya, prinsipnya, hingga prosesnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan kesalahan, pastinya kita pribadi
dan kelebihan segalanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Hengki Saputra, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Dengan ini mohon undur pamit. Terima kasih banyak. Semoga kita dapat bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.